Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Hamdan katsiran tayyiban mubarakan fih kama yuhibbu rabbuna wa yarda. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Qala Allah Ta'ala fi kitabihil karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa qala Nabiy sallallahu alaihi wasallam, la yu'minu ahadukum hatta akuna ahabba ilaihi min walidihi wa waladihi wan nasi ajma'in. Alhamdulillah, segala puji bagi Allah, Rabb yang telah menciptakan alam semesta ini. Mudah-mudahan kita bisa senantiasa bersyukur kepada Allah atas segala nikmat yang telah Allah berikan kepada kita, sehingga ayat yang berbunyi la in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna adzabi lasyadid itu bisa kita terapkan. Kita takut terhadap azab Allah dan kita juga berusaha untuk bersyukur kepada Allah. Kemudian salat dan salam marilah kita sampaikan kepada Nabi kita, Nabi terbaik, Rasul pilihan, yaitu Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Beliau adalah seorang Nabi yang memiliki begitu banyak mukjizat. Ada kabar bahwa berita tentang langit atau wahyu yang datang dari Allah yang diberikan kepada seluruh nabi semuanya melalui pendengaran sama'iyat. Tetapi khusus Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, wahyu itu Allah berikan melalui pendengaran juga melalui penglihatan. Contohnya di saat beliau kemudian bisa melihat Allah ketika di Arsy, ketika sedang terjadi peristiwa Isra wal Mi'raj. Meskipun tentang bagaimananya dan sebagainya itu kita serahkan kepada Allah. Kita tidak bisa menggambarkan kondisi Arsy, kemudian Allah wajahnya seperti ini, cahayanya seperti ini, kita tidak bisa begitu. Tetapi yang jelas bahwa Rasul sallallahu alaihi wasallam bertemu dengan Allah di tempat tersebut. Nah, itulah kekhususan Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Seluruh nabi dan rasul mereka mendapatkan wahyu hanya melalui pendengaran. Tetapi Nabi kita pendengaran iya, penglihatan juga iya. Makanya pada waktu Mi'raj itu kan beliau diperlihatkan kondisi neraka, kondisi surga, sirat, mizan, mahsyar. Maka beliau kemudian menyimpan satu doanya. Karena beliau sudah tahu persis nanti keadaan umatku akan seperti ini. Maka ada satu doa yang beliau simpan agar nanti dikumandangkan atau dipanjatkan kepada Allah ketika hari kiamat atau setelah terjadinya hari kiamat. Nah, itulah kekhususan Nabi kita Muhammad SAW. Dan kita malam hari ini masih terus membicarakan tentang manusia terbaik ini, zaman yang sangat indah ini, yang kita hanya bisa menceritakannya, hanya bisa mempelajarinya. Semoga kita bisa mencontoh mereka. Kalaupun tidak bisa mencontoh mereka, bisa mencontoh orang-orang yang sudah bisa mencontoh mereka. Karena kita adalah umat akhir zaman yang sudah sangat jauh tertinggal dengan mereka. Di saat mereka disuruh untuk berjihad, maka mereka segera memenuhi panggilan itu. Sementara kita di saat kita disuruh untuk melakukan sholat mungkin berjamaah di masjid sehari 5 kali, itu masih kadang ada yang tertinggal, masih masbuk dan sebagainya. Nah, itulah kondisi kita sekarang. Jadi kemarin kita sudah bahas, sudah membicarakan peristiwa perang Mu'tah. Ternyata ketika saya baca bukan pakai ain, Pak, pakai hamzah. Mu'tah itu sebuah wilayah di Yordania sekarang. Nah, yang saya singkat saja, pada waktu itu 3 komandan langsung Rasul tunjuk.
Ada Abdullah bin Rawahah, ada Ja'far bin Abi Thalib, dan Zaid bin Harithah. 3 komandan ini Allah ditunjuk langsung oleh Rasul. Lalu setelah peristiwa itu, masih di tahun yang sama, tahun 8 Hijriah, terjadilah sebuah peristiwa besar, yaitu Fathu Makkah, atau kita membahasakannya itu dengan bahasa penaklukan kota Mekah. Padahal kalau kita lihat, fatah itu artinya kan membuka. Fataha yaftahu. Kemudian alat untuk membuka apa Pak? Miftah. Jadi bahasa Arab itu sebenarnya enak ya. Kalau kita sudah tahu akar katanya, maka kita akan hafal yang lain. Fataha membuka, yaftahu sedang membuka dan akan membuka. Miftah adalah kunci atau alat untuk membuka. Kemudian fatah itu artinya pembukaan. Tetapi kalau kita di Indonesia ini menggunakan bahasa pembukaan kota Mekah, maka akan sulit dipahami. Maka kita akan lebih mudah memahami itu dengan bahasa penaklukan. Penaklukan kota Mekah. Nah, sejatinya sih bukan penaklukan, karena Rasul di situ itu bukan menaklukkan, tapi ingin membebaskan dari kejahiliahan. Begitu. Nah, peristiwa ini terjadi pada tahun 8 Hijriah. Tepatnya beliau berangkat itu tanggal 10 bulan Ramadan. Mereka semuanya dalam kondisi berpuasa datang ke Mekah, dan ini operasinya sangat rahasia, sangat senyap. Nah, ini terjadinya kenapa? Penyebab terjadi ini sebenarnya kenapa? Ternyata ada penyebabnya. Jadi tidak ujuk-ujuk Mekah didatangi oleh Rasul dan para sahabat yang jumlahnya waktu itu belum pernah dilihat oleh masyarakat Hijaz sebanyak 10.000 pasukan. Belum pernah ada pasukan sebesar itu. Nah, penyebabnya adalah karena orang-orang Quraisy melanggar perjanjian Hudaybiyah. Nah, makanya kita akan kembali lagi ke Hudaybiyah. Khaybar kembalinya ke Hudaybiyah. Kemudian Mu'tah juga kembalinya ke situ. Lalu sekarang Fathu Mekah juga akan ditarik lagi ke belakang. Penyebabnya karena faktor Hudaybiyah tadi. Jadi orang-orang Quraisy itu kan pada waktu Hudaybiyah mereka sudah bersepakat dalam perjanjian ini, silahkan wahai kabilah-kabilah Arab, kalian mau ikut yang mana? Mau ikut kami silahkan, mau ikut Madinah silahkan. Ada 2 kubu waktu itu, kubu Mekah dan kubu Madinah. Kubu Mekah itu orang-orang kafir, kubu Madinah orang-orang Islam. Nah, maka mereka baik yang kafir maupun yang Islam memilih, bebas memilih. Nah, di sini ada 2 kabilah besar yang memang sejak zaman jahiliyah itu mereka sudah saling berseteru. Itu adalah kabilah Bakar dan kabilah Khuza'ah. Kabilah Bakar ini bergabungnya ke kubu Mekah, sementara kabilah Khuza'ah bergabungnya ke kubu Madinah. Nah, rupanya kabilah Bakar ini suatu hari berpikiran buruk. Mereka punya rencana busuk. Ini mumpung sedang damai, maka ayo sama-sama kita serang Bani Khuza'ah. Terjadilah penyerangan itu. Diserang, beberapa orang terbunuh. Lalu kemudian mereka mencoba melarikan diri ke Tanah Haram, ke Mekah. Lalu mereka berbicara kepada pemimpin yang mengejar-ngejar itu, wahai pemimpin, sungguh kita sudah berada di Tanah Haram. Janganlah kalian melakukan tindakan yang sudah kita sepakati bersama. Ini Tanah Haram, ingatlah Tuhan. Sampai diingatkan begitu. Tapi kata mereka, hari ini tidak ada Tuhan. Maka kemudian dibunuhlah mereka itu. Lalu ada beberapa yang selamat, ada 40 orang setidaknya yang selamat, kemudian melarikan diri ke Madinah menuju Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam. Nah, yang melarikan diri pemimpinnya adalah Amr bin Salim al-Khuzai. Amr bin Salim kemudian membacakan sebuah syair yang begitu panjang, yang intinya adalah, wahai Rasul, kami diserang oleh Bani Bakar. Rasul kemudian sedang berbicara dengan para sahabat, beliau bangkit, kata Rasul, kalian akan ditolong. Sungguh kalau hari ini aku tidak menolong kalian, maka Allah tidak akan menolongku. Akhirnya berangkatlah, dipersiapkanlah pasukan itu. Nah, kemudian yang terjadi selanjutnya adalah, nah ternyata ini yang
membantu dari pihak Quraisy itu ternyata bukan pentolan-pentolan Quraisy, tetapi kelas 2-nya begitu ya. Kalau kelas 1-nya kan waktu itu Abu Sufyan. Abu Sufyan tidak tahu kalau ada Bani Bakar ini yang menyerang Bani Khuza'ah. Makanya Abu Sufyan bin Al-Harith ini kemudian mencoba untuk melunakkan hati Rasul. Beliau orang paling tertinggi, komandan tertinggi, pemimpin tertinggi Mekah pada waktu itu, datang sendirian naik kuda ke Madinah dengan penuh kehinaan meminta maaf kepada Rasul, tapi oleh Rasul tidak digubris. Jangankan diajak bicara, ditoleh pun tidak. Padahal beliau ini siapa? Beliau adalah mertuanya sendiri. Abu Sufyan bin Al-Harith itu kan mertua beliau. Punya anak namanya Ummu Hakim. Ummu Hakim menjadi Ummul Mukminin, istrinya Rasul. Tetapi sama Rasul tidak dipedulikan sama sekali. Didiamkan saja. Ya Rasul, tolong maafkan kami. Kami berjanji ingin menyepakati perdamaian. Kita buat perjanjian barulah. Kita nggak usah saling berselisih lagi. Ini ada kisah menariknya. Di saat Abu Sufyan ini datang ke rumah anaknya, Ummu Hakim tadi, itu oleh anaknya di saat Abu Sufyan akan duduk di atas sebuah tikar, itu tiba-tiba tikarnya ditarik, Pak. Ditarik oleh Ummu Hakim. Ditarik, lalu, wahai anakku, aku tidak tahu engkau itu lebih suka dengan tikar itu atau lebih suka dengan ayahmu sendiri. Kata anaknya ini, wahai ayah, ketahuilah bahwa ini adalah tikar yang biasa diduduki oleh Rasulullah. Dan engkau adalah orang musyrik, dan ketahuilah bahwa musyrik itu adalah najis. Jadi bapaknya mau duduk di tikarnya Rasul itu nggak diizinkan, Pak, ditarik tikarnya itu. Itu padahal sudah sekitar 16 tahun tidak ketemu sama ayahnya. Tetapi itulah karakteristik sahabat itu umumnya begitu. Al-wala wal baroknya sudah kuat menancap di jiwa mereka. Jadi nggak peduli ini keluarga, ini ayah, selama ini bukan Islam, kafir. Al-wala dia berlepas diri, atau al-barok tadi, berlepas diri. Itulah gambaran umum para sahabat, tidak hanya istri Nabi, tidak hanya sahabat-sahabat dekatnya Nabi. Hampir seluruh sahabat itu begitu. Ada al-wala dan al-barok. Nah, kemudian Rasul ngirim surat kepada orang-orang kafir, kirim surat, wahai orang-orang Quraisy, kalau kalian berlepas diri dari Bani Bakar, maka tidak perlu repot-repot, kalian cukup membayar diyat saja, bayar denda orang-orang yang sudah dibunuh oleh Bani Bakar. Tapi kalau kalian tidak mau bayar diyat, terpaksa kami menyerang kalian. Nah, rupanya itu tadi yang balas surat itu bukan Abu Sufyan, tapi anak buahnya. Dibalasnya begini, kami tidak akan membayar diyat, kami kepenginnya perang saja gitu. Padahal nggak tahu 10.000 pasukan sudah siap. Nah, maka itulah yang terjadi ketika Rasul didatangi Abu Sufyan, Rasul diam. Kemudian Abu Sufyan datang ke Abu Bakar. Abu Bakar bilang, kalau Rasul sudah begitu ya saya mau apa lagi? Kan pemimpin tertingginya Rasul. Maka Abu Bakar pun tidak menjawab pertanyaan Abu Sufyan. Datang ke Sayyidina Umar. Kita tahu, Pak, kalau Sayyidina Umar diajak ngobrol yang terjadi adalah penggal kepala. Wahai Abu Sufyan, kamu adalah musuh Allah. Kalau sekarang aku membawa senjata yang paling sederhana sekalipun, akan kupenggal lehermu. Dibegitukan. Bilang ke Sayyidina Utsman, bilang ke Sayyidina Ali, semuanya tetap. Lawang Rasulnya saja tidak ngajak ngobrol sama orang ini, apalagi sahabat-sahabat yang lain kan. Maka kemudian pulang ke Mekah dengan penuh kehinaan, tidak dapat hasil apapun. Wah, ini gara-gara anak buah yang kurang ajar ini, akhirnya pemimpinnya jadi terhina di Madinah. Nah, kemudian yang terjadi, Rasul kemudian bertekad untuk menyerang Mekah atau membebaskan Mekah. Ada beberapa alasan yang kemudian beliau mengambil keputusan itu. Yang pertama adalah karena kuat dan kokohnya barisan internal kaum muslimin. Khaybar sudah dibereskan, ya kan? Militer muslimin sudah setingkat di atas militer Romawi, setidaknya dari sisi psikologisnya. Lalu kekuatan kaum muslimin juga sudah luar biasa hebat. Makanya beliau kemudian bertekad untuk memasuki Mekah. Yang alasan kedua adalah
lemahnya barisan orang-orang munafik Madinah. Kenapa mereka sudah lemah? Karena sahabat dekat mereka sudah kalah. Yahudi, Bani Qainuqa sudah nggak ada, Bani Quraidah nggak ada, Bani Nadir sudah nggak ada, Khaybar juga sudah nggak ada. Mereka sudah lemah karena sahabatnya sudah kalah semua. Ini alasan yang kedua, lemahnya barisan orang-orang munafikin Madinah. Yang ketiga, Rasul telah menilai selama beberapa tahun ketika ekspedisi pengiriman delegasi-delegasi itu, Rasul sudah bisa menilai bahwa kaum muslimin sudah siap untuk mendatangi Mekah. Bagaimana ketika di Mu'tah, dari penilaian ternyata yang menang adalah kaum muslimin sebenarnya, meskipun terkesannya memang kalah, tetapi justru kemenangannya yang seperti itu. Lalu selanjutnya, kondisi ekonomi Mekah pada waktu sedang jatuh-jatuhnya. Sementara kondisi Madinah ekonominya sedang bangkit-bangkitnya karena Khaybar habis ditaklukkan. Jadi kekayaannya itu udah luar biasa, sudah sejahtera kaum muslimin di Madinah. Sudah tidak ada lagi yang namanya setiap hari makan kurma yang digantung di Masjid Nabawi sampai ada mereka seperti terbakar karena setiap hari makannya kurma. Lalu yang selanjutnya, ternyata Islam itu sudah tersebar di seluruh kabilah di pinggiran Madinah. Jadi kaum muslimin itu sudah banyak jumlahnya ternyata, sehingga kalau mau menyerang Mekah pun pendukung-pendukungnya sudah banyak. Alasan yang keenam, adanya alasan yang rasional dan legal. Alasannya itu tadi, setiap perjanjian itu kalau dilanggar maka yang melanggar yang harus dihukum, ya kan? Maka ada alasan yang sangat tepat, Rasul kemudian bertekad untuk menyerang mereka. Nah, disiapkanlah pasukan. Tadi sudah kita sebutkan ada 10.000 pasukan. Pasukan yang belum pernah dilihat oleh masyarakat Hijaz pada waktu itu. Hijaz itu ya Mekah, Madinah itu salah satunya. Lalu beliau merahasiakan betul keberangkatan mereka, sehingga orang terdekat beliau pun tidak tahu. Yang terdekatnya siapa, Pak? Istri beliau sendiri, Sayyidah Aisyah itu tidak tahu. Ketika ditanya, ini Rasul mau kemana sih? Gitu. Sayyidah Aisyah hanya diam saja, karena memang tidak tahu. Lalu ada yang bertanya juga ke Sayyidina Abu Bakar. Sayyidina Abu Bakar juga tidak tahu, diam saja beliau. Saking rahasianya operasi ini. Yang selanjutnya, orang-orang Madinah sudah mulai ada kasak-kusuk di belakang. Sepertinya Rasul ingin menyerang Mekah ini. Dan informasi itu kemudian sudah tersebar. Maka cara Rasul untuk menutup informasi itu, beliau mengirim 8 orang ke sebuah tempat yang jaraknya berlawanan dengan posisinya berlawanan dengan posisi Mekah. Mengirim pasukan yang isinya hanya 8 orang memang, dipimpin oleh Abu Qatadah. Nah, maka setelah Rasul mengirim Abu Qatadah dan pasukannya itu, orang-orang kemudian terdiam. Oh, Rasul tidak ke Mekah rupanya, ingin ke sebuah tempat. Tertutuplah itu kan. Nah, selanjutnya Rasul menyebar beberapa intelijen. Intelijen itu tidak hanya di dalam Madinah saja, tetapi di luar Madinah juga disebar, supaya orang tidak ada yang tahu bahwa kaum muslimin sebentar lagi akan berangkat ke Mekah. Itu saking rahasianya. Nah, yang selanjutnya yang beliau lakukan setelah sudah ikhtiar dilakukan, beliau berdoa kepada Allah. Nah, doa beliau itu adalah doa yang sangat terkenal. Kata beliau, Allahumma khudh ala asma'ihim wa absarihim fala yarawna illa baghtatan wa la yasma'u bina illa faj'atan. Kata Nabi, ya Allah, tahanlah pendengaran dan penglihatan mereka sehingga mereka tidak dapat melihat dan mendengar berita tentang kami kecuali dengan cara yang tiba-tiba. Itu beliau berdoa begitu, agar orang-orang Mekah, orang-orang di sekitar Mekah tidak tahu bahwa kaum muslimin akan datang kepada mereka sebanyak 10.000 orang. Doa beliau tentunya dikabulkan oleh Allah. Nah, ketika sudah begitu dipersiapkan, barulah beliau berbicara kepada beberapa orang. Nah, ketika sedang berbicara itulah ada satu sahabat yang bernama Hatib bin Abi Balta'ah, yang kemudian dia itu ngirim surat kepada orang Mekah melalui seorang wanita yang hendak melakukan perjalanan ke Mekah. Isi suratnya itu ngasih tahu bahwa tanggal sekian Rasul akan menuju Mekah. Kalian harus hati-hati. Ini sahabat, Mas, sahabat terdekatnya Rasul, ikut perang Badar ini.
siapa ini? Hatib bin Abi Balta'ah. Kemudian Rasul dikasih tahu oleh Allah, wahai Rasul, ada sahabatmu yang istilahnya berkhianat, membocorkan informasi ini. Maka Rasul mengutus Az-Zubair dan Sayyidina Ali untuk menjemput orang ini. Dikasih tahu, ciri-cirinya adalah seorang wanita begini. Ketemulah, jaraknya dari Madinah sekitar 12 mil. Mereka nggak ngaku, si wanita ini nggak ngaku bahwa bawa surat itu tadi, nggak ngaku. Baiklah, kalau kamu tidak ngaku, akan aku geledah. Akhirnya dikeluarkanlah surat itu, disimpan di sela-sela rambutnya. Saking pentingnya surat itu sampai ditaruh di situ. Nah, kemudian Rasul bertanya kepada Abi Balta'ah tadi, kenapa kau melakukan ini wahai sahabatku? Abu Balta'ah ketakutan. Ya Rasul, aku melakukan ini bukan karena aku kafir, bukan karena aku murtad, bukan karena aku membenci Islam, tapi karena aku ini adalah orang sebatang kara di Mekah, sehingga aku tidak punya keluarga di sana. Keluargaku di sana tidak ada yang melindungi, sementara sahabat-sahabat yang lain banyak yang melindungi. Jadi ada perjanjian damai, ada perlindungan damai begitu. Sementara aku tidak ada. Aku hanya kasihan kepada keluargaku kalau nanti mereka diganggu oleh orang sana. Maka kata Rasul, engkau telah benar dan Allah sudah memaafkanmu. Nah, coba kalau bukan Rasul dibilangin begitu kan belum tentu tahu benar apa tidak. Tapi kan Rasul tahu ini ngomongnya benar, ini ngomongnya nggak benar, beliau tahu. Engkau telah benar dan Allah sudah memaafkanmu. Akhirnya dimaafkan. Bagaimana kalau Umar bin Khattab melihat Abi Balta'ah? Wahai Rasul, izinkan aku untuk memenggal kepala orang munafik ini. Kata Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, wahai Umar, jangan begitu. Jadi ini sudah pernah ikut perang Badar. Allah pernah mengatakan, wahai orang yang sudah pernah ikut perang Badar, perbuatlah sesuka kalian, dosa kalian sudah diampuni Allah. Bisa jadi inilah buktinya. Jadi sampai melakukan itu pun Allah sudah mengampuninya. Nah, kemudian berangkatlah mereka pada tanggal 10 Ramadan itu. Lalu di malam hari beliau ini kemudian meminta seluruh sahabat untuk menghidupkan obor. Akhirnya terkumpullah 10.000 obor. Maka dari kejauhan terlihat ini pasukan dari mana ini? Orang-orang pada heran. Yang heran di situ termasuk ada tokoh kafir Quraisy yang nantinya masuk Islam. Mereka berdua ngobrol, ini jangan-jangan Bani Fulan ini yang ingin menyerang kita. Ternyata bukan. Nah, kemudian ketika tanggal 10 itu berangkat dan di sebuah tempat bernama Juhfah. Juhfah pernah dengar Pak ya? Juhfah itu kan dulu tempat yang didoakan oleh Rasul agar demam Madinah pindah ke situ. Allahumma sahihha wanqul hummaha ila Juhfah. Ya Allah, sehatkanlah kota Madinah ini dan pindahkanlah demamnya ke kota Juhfah. Nah ini Juhfah ketemu nih. Akhirnya ketemu di sini Pak. Ketemunya di peristiwa Fathu Makkah. Jadi Rasul itu bertemu dengan pamannya Abbas bin Abdul Muttalib, dan ternyata Abbas itu sudah masuk Islam sudah cukup lama, tetapi oleh Rasul sengaja ditaruh di Mekah sebagai kepala intelijen Mekah. Jadi pergerakan orang-orang Mekah itu sudah direkam semua, dicatat semua oleh Abbas bin Abdul Muttalib. Nah, ketemulah di situ, lalu informasi disampaikan dari Abbas kepada Rasul bahwa begini. Oh, baiklah kalau begitu, sekarang kita persiapkan pasukan. Nah, ada beberapa hikmah yang perlu disampaikan juga sebenarnya. Jika kawan-kawan belum ngantuk, ini hikmahnya banyak dalam perang ini. Yaitu masuk Islamnya Ikrimah bin Abu Jahal itu di sini, Pak. Anaknya Abu Jahal. Lalu ada Sofwan bin Umayyah, itu masuk Islamnya juga pada peristiwa ini. Banyak sekali yang kemudian masuk Islam pada peristiwa ini. Nah, ketika sudah masuk ke kota Mekah, beliau kemudian membagi 4 pasukan. Membagi pasukan menjadi 4 bagian. Sayap kanan itu dikepalai oleh Sayyidina Khalid bin Walid. Beliau mengepalai sayap kanan, dipimpin oleh beliau. Kemudian sayap kiri dipimpin oleh Az-Zubair bin Awam. Kemudian
ada pasukan infanteri. Infanteri itu pasukan yang jalan kaki ya Pak ya. Itu dipimpin oleh Abu Ubaidah bin Jarrah. Lalu yang bagian depan yang memegang memimpin orang-orang Ansor itu Sa'ad bin Ubadah. Sa'ad bin Ubadah memegang bendera orang-orang Ansor. Jadi ada 4 pasukan. Kata Rasul, nanti kita bertemu di sini. Kalian tidak boleh menyerang siapapun kecuali kalau kalian diserang. Tidak ada yang diserang memang. 4-nya ini nggak ada yang diserang kecuali 1, yaitu di barisannya Sayyidina Khalid bin Walid. Diserang oleh Ikrimah bin Abu Jahal dan juga oleh Suhail bin Amr. Dilempari oleh anak panah, dihujani anak panah. Maka kata Khalid, sekarang saatnya kita melawan mereka. Karena perintah Nabi kalau kita tidak diserang, kita tidak menyerang. Tapi ternyata kita diserang. Maka diserang, ya namanya Khalid ya, selesai dalam waktu yang sangat singkat. Nah, di sini ada juga di saat beliau itu memasuki Mekah. Itu kalau digambarkan di buku ini, memang Mekah itu sudah dikepung, Pak. Dari satu titik, kemudian kata Rasul, nanti engkau ke sini, engkau ke sini, engkau ke sini. Jangan melakukan tindakan apapun sebelum aku berjumpa kalian di titik ini. Nah, maka mereka semuanya taat. Nah, sampailah pada titik tertentu, turunnya bareng, serentak. Ya Mekah kan posisinya di lembah bawah itu ya. Nah, Rasul dan para sahabatnya itu dari 4 titik turunnya bersamaan. 10.000 orang. Apalagi sudah ada jaminan dari Allah, doanya tadi dikabulkan. Maka mereka tidak ada kesempatan lagi untuk ngasah pedang dan sebagainya. Untuk lari pun mereka nggak ada lagi kesempatan. Sudah mereka hanya takluk saja. Takluk. Nah, disitulah kemudian ada Abu Sufyan yang tadi mertuanya itu masuk Islam. Yang masuk Islam Abu Sufyan 2 di sini, Pak. Abu Sufyan bin Al-Harith dan Abu Sufyan bin Harb. Nah, ini saya baru ketemu jawabannya nih di sini. Ternyata Abu Sufyan itu ada 2. Al-Harith dan Harb. Dua-duanya ini kemudian masuk Islam dan Islamnya bagus. Ikrimah juga begitu. Nah, lalu begitu sudah masuk Mekah, beliau sama sekali tidak menunjukkan kesombongan, Mas. Enggak ada kesombongan di situ. Padahal kan di situ beliau adalah komandan tertingginya. Beliau itu teringat beberapa tahun yang lalu ketika beliau terusir dari negeri tercintanya. Bahkan beliau pernah mendoakan negerinya atau curhat dengan negerinya sendiri. Wallahi innaki la ahabul biladi ilayya laula akhrajuna minki ma kharajtu. Wahai Mekah, sungguh engkau adalah negeri yang paling aku cintai. Kalaulah masyarakatmu tidak mengusirku, maka aku tidak akan pernah meninggalkanmu. Tapi karena masyarakatmu mengusirku, maka aku meninggalkanmu. Jadi negeri yang paling dicintai Rasul sebenarnya Mekah. Beliau kemudian teringat itu, semakin menunduk. Teringat nikmat Allah yang begitu besar. Beliau bukannya semakin sombong, tapi semakin menunduk sampai digambarkan dalam sebuah hadis itu, jenggot beliau hampir menyentuh pelana onta beliau, saking menunduknya. Dan beliau itu tidak naik onta tidak sendirian, beliau membonceng cucunya, cucu angkat Usamah bin Zaid. Usamah bin Zaid di depan, beliau di belakang. Beliau tidak memilih anaknya orang kaya, tapi anak mantan budak, yang bapaknya itu mantan budak di belakang. Usamah ini kan kebetulan keturunan ibunya ya, Ummu Aiman. Jadi rambutnya keriting, kulitnya hitam, khas Afrika. Tapi beliau itu kadang dengan cucu yang satunya, Hasan dan Husain itu selalu disamakan. Ini mereka cucu saya semua, nggak ada dibeda-bedakan. Itu yang membuat bangga para sahabat. Masuk dengan khusyuk dan beliau senantiasa mengatakan kalimat yang sudah Allah ajarkan, yang dalam Al-Quran disebutkan, Inna fatahna laka fatham mubina. Itu terus dibacakan terus. Tidak ada kesombongan sama sekali. Padahal kita lihat kalau orang-orang kafir masuk ke sebuah negeri yang terjadi kan penjarahan dan sebagainya. Contohnya negeri kita sendiri kan. Tapi kata Ustadz Budi, kita disuruh baca, disuruh melihat negeri manapun yang dimasuki muslimin tidak pernah ada penjarahan. Yang ada justru dibangun negeri itu. Tapi kalau penjajah masuk ke sebuah negeri, yang terjadi ya seperti kita.
rempah-rempahnya diambil, kekayaannya diambil, dan itu tidak selesai pada masa itu saja. Sampai sekarang kalau ada orang-orang yang masih melakukan tindakan seperti itu, itulah penjajah. Meskipun dia adalah seorang pribumi, kalau sifat yang seperti itu adalah sifat penjajah. Dan muslimin tidak pernah melakukan begitu. Kemanapun mereka masuk ke sebuah negeri, tidak pernah melakukan tindakan seperti itu. Yang ada dibangun, bahkan mereka siap mati di situ. Ini ada kisah yang sedih di sini. Di saat Nabi kemudian ada yang bilang, orang-orang Ansar itu sempat ada yang bilang, wah, lihat tuh, Nabi sudah mulai cinta dengan negerinya, sangat merindukan negerinya dan sangat cinta kepada keluarganya. Allah tahu, Nabi dikasih tahu oleh Allah. Orang-orang Ansar bilang begini-begini ya Rasulullah. Rasul kemudian naik ke Bukit Sofa, beliau berkhutbah di situ, wahai orang-orang Ansar, ketahuilah bahwa aku adalah utusan Allah. Aku berhijrah bersama kalian, aku hidup di tengah-tengah kalian, dan aku nanti akan mati bersama kalian. Wah, orang-orang Ansar kemudian menangis karena kok tahu ya Rasul kalau kita bilang begini. Mereka minta maaf ya Rasul, kami minta maaf. Kami tidaklah mengucapkan kalimat itu kecuali kami takut atau khawatir ditinggalkan oleh engkau. Jadi begitu kalimatnya. Makanya kami sampai mengucapkan begitu, bukannya karena kami itu apa, tapi karena kami khawatir kalau engkau berlama-lama di sini, engkau nanti meninggalkan kami sendirian, orang-orang Ansar sendirian. Makanya kami mengucapkan itu. Beliau kemudian bilang, Allah dan Rasulnya telah membenarkan kalian dan sudah memaafkan kalian, sudah dimaafkan. Nah, ini ada kaitannya juga dengan Baiat Aqabah yang pertama. Intinya bahwa Rasul itu masih berkesan dengan Baiat Aqabah yang kedua, Bagaimana di saat mereka disuruh berbaiat, kalian harus melindungiku, menjagaku di saat aku datang ke masyarakat kalian, sebagaimana kalian melindungi keluarga kalian, anak istri kalian. Apakah kalian siap? Itu kan poin kelima, Baiat Aqabah kedua itu. Kami siap ya Rasul. Nah, Rasul masih terkesan dengan baiat itu. Makanya Rasul itu tidak mungkin meninggalkan mereka. Dan kesan itu masih terus tertanam sampai nanti di Perang Hunain. Insya Allah selanjutnya, insya Allah Perang Hunain kita sampaikan. Nah, lalu semuanya dikumpulkan oleh Rasul. Ada 12 orang yang kemudian dihalalkan darahnya oleh Rasul. Semuanya dimaafkan, tapi 12 orang ini tidak. Karena saking jahatnya Pak dengan kaum muslimin, memusuhinya itu luar biasa. Maka 12 orang ini kemudian oleh Rasul, bunuhlah mereka, wahai sahabat-sahabatku, dimanapun kalian jumpai mereka, meskipun mereka sedang bersembunyi di balik Ka'bah, bunuh mereka, 12 orang itu. Tetapi ujung-ujungnya nggak sampai 12 juga, karena di situ ada disebut nama Ikrimah juga. Ikrimah yang masuk Islam. Nah, lalu Rasul berkhutbah, kata Rasul, wahai orang-orang Quraisy, ma tadhunnun anni fa'ilun bikum. Wahai orang-orang Quraisy, kalian mengira apa yang kalian sangka terhadapku, apa yang akan aku lakukan terhadap kalian. Maka mereka mengatakan, akhun karim, ibnu akhin karim. Artinya, engkau adalah orang yang mulia, anak dari orang yang mulia. Kemudian kata Rasul, nah, sekarang aku ingin berkata sebagaimana Yusuf berkata kepada saudara-saudaranya, la tathriba alaikumul yaum yaghfirullahu lakum wa huwa arhamur rahimin. Tidak ada lagi dosa atas kalian, Allah sudah mengampuni kalian. Jadi penutupnya insya Allah sampai di situ dulu. Pekan depan mudah-mudahan bisa kita lanjutkan tentang Fathu Makkah jilid kedua, karena memang hikmahnya banyak sekali dan pelajaran-pelajaran yang bisa diambil dari peristiwa ini sangat banyak sekali. Ada Suhail bin Amr yang masuk Islam dan sebagainya. Insya Allah pekan depan kita lanjutkan, karena saya lihat sudah banyak yang mengantuk. Tetapi kita sudah pernah sampaikan Pak ya, mengantuk tidak mengantuk, insya Allah rahmat Allah tetap turun di masjid ini. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.